bisa bertemu, bisa berkumpul di ruang diskusi online ya untuk membahas isu-isu yang eh, akhir-akhir ini cukup hangat. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat malam untuk seluruh peserta diskusi, lebih khusus kepada Ibu Dekan eh, yang diwakili oleh Ibu Wadek II, Dr. Haja Nurul Asian Latifah, eh, kemudian para pemateri yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Gufron LCMHI dan juga Ibu Dr. Haja Muflihatul Khair MAG. Bapak Ibu semua sudah hadir semua ya? Sudah on semua ya? Oke. Ah, tak lupa juga seluruh teman-teman, Bapak Ibu dosen, dan seluruh peserta diskusi yang turut hadir dan ikut serta ingin menyimak diskusi yang insya Allah cukup asik dan ya, memantik banyak perspektif ya malam hari ini. Baik Bapak Ibu, teman-teman, dan semua peserta diskusi, saya Muhammad Nur Hadi malam hari ini sebagai moderator diskusi yang akan mendampingi teman-teman dan tentunya para pemateri untuk membahas isu tentang penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri di Indonesia. Nah, itu isu yang akan kita bahas. Nah, nanti kita di dalam diskusi ini setidaknya bisa melihat apakah penerbitan kartu keluarga untuk pasangan nikah siri itu benar-benar bisa melindungi perempuan dan tentu juga anak, atau secara lebih general mereka yang melaksanakan pernikahan siri dan yang terlibat dengannya, atau justru sebaliknya, itu justru apa? Tidak melindungi, malah mendiskriminasi mereka. Nah, itu nanti kita akan kita diskusi bersama. Kira-kira kecenderungan manakah yang muncul dari diskusi kali ini terkait problem penerbitan kartu nikah siri. Nah, baik Bapak Ibu uh, dan teman-teman diskusi semuanya, mari kita awal diskusi malam hari ini dengan baca sholawat bersama-sama, mendapatkan barokah dan kemanfaatan untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita memulai diskusi, kita akan mendengarkan beberapa pemaparan dari Ibu Bapak pemateri dan juga uh, wakil dari pimpinan fakultas untuk memberikan beberapa pengantar terlebih dahulu. Sebelumnya kami berikan waktunya kepada Ibu Dr. Hajah Nurul Syahidah Nazifah untuk memberikan pengantarnya sebelum para pemateri memberikan uh, materi atau bahan yang akan didiskusikan malam hari ini. Monggo, Ibu Nurul Syahidah Nazifah, dipersilakan. Terima kasih. Sampun jelas ini suara saya. Jelas, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Dr. Haja Muflihatul Khairah MAG selaku narasumber satu pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Gufron LC MHI selaku narasumber satu juga pada malam hari ini. Jadi tidak ada narasumber kedua ya, satu semuanya. Dan tak lupa yang saya hormati Ibu Direktur Puskolekis, Ibu Dr. Nur Lailatul Musyafaah LC MAG, beserta seluruh Bapak Ibu, seluruh teman-teman yang ada di Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
Tak lupa pula yang saya hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh peserta diskusi pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dalam acara yang digagas oleh Puskolegis, yaitu diskusi hukum, yang mana malam hari ini mengambil tema problematika penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan seluruh peserta diskusi pada malam hari ini, atas nama pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum mengucapkan selamat atas terselenggaranya diskusi pada malam hari ini. Diskusi pada malam hari ini adalah sudah beberapa kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh Puskolegis, mulai dari diskusi tentang hukum dan sampai pada malam hari ini diskusinya lebih mengkerucut lagi, lebih spesifik lagi tentang hukum keluarga. Semoga diskusi ini tetap terjaga karena ini merupakan tradisi akademik yang harus kita urip-urip, tradisi akademik yang harus kita jaga dan kita perhatikan betul. Dengan tradisi seperti ini, kita bisa terus mengupgrade keilmuan kita dan kita akan bisa menambah wawasan sekaligus bertukar pikiran tentang problematika yang hadir di tengah-tengah kita. Memang persoalan problematika penerbitan KK bagi pasangan nikah siri ini masih cukup menarik untuk dibahas. Meskipun beberapa penelitian itu sudah ada, tetapi titik temunya masih perlu untuk dibahas lebih lanjut. Kalau tadi dalam pengantarnya Pak Moderator, Pak Muhammad Nur Hadi mengatakan, apakah ini nanti justru akan melindungi dari pihak perempuan dan anak, atau justru berbalik, justru mendiskreditkan ya perempuan dan anak. Atau kalau boleh saya tambahi, apakah ini nanti akan berimplikasi pada memberikan peluang yang besar terhadap nikah siri begitu. Mungkin itu tambahannya. Dan seolah-olah kita dihadapkan pada sesuatu yang dalam tanda kutip dilematik ya, antara jikalau ini kita mendukung akan penerbitan KK bagi nikah siri, apakah nanti efek-efek sampingnya tidak seperti itu tadi. Atau jikalau kita itu tidak mendukung, artinya tidak sepihak dengan penerbitan KK ini, bagaimana nanti dengan perlindungan perempuan, bagaimana nanti dengan status anaknya, kan anaknya juga perlu ada legalnya, ada status yang jelas, karena anak ini nanti tidak selamanya kecil, itu nanti akan sekolah, dan sekolah itu membutuhkan surat-surat yang itu tidak didapatkan selama ini ya. Nah, mungkin itu nanti akan dibahas tuntas dalam malam hari ini. Narasumber kita ini saya cukup representatif sekali ya. Ya, selamat malam Pak Gufron. Beliau ini Pak Gufron ini dulu pernah menjadi Kaprodi Hukum Keluarga ya. Waktu itu masih namanya Ahwalus Syahsiyah Pak ya. Ahwalus Syahsiyah. Jadi saya kira sudah sangat kompeten sekali untuk membahas hukum keluarga, tema hukum keluarga pada malam hari ini. Apalagi beliau Ibu Dr. Haja Muflihatul Khairah ini adalah dosen senior terkait hukum keluarga. Karya beliau juga sudah cukup banyak, meskipun banyak yang tafsir, tapi tafsirnya itu mengarah keseluruhannya itu saya kira mengarah pada hukum keluarga. Begitu juga tema disertasi beliau itu terkait tafsir juga tentang hukum keluarga ya. Jadi sangat cocok sekali diskusi pada malam hari ini dengan dua narasumber kita. Semoga ini nanti akan menambah berkah bagi kita semuanya dan khususnya bagi Fakultas Syariah dan Hukum. Sekali lagi selamat dan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menggagas, meng-create acara pada malam hari ini sehingga acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Itu saja dari kami. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Haja Nurlasya Natifah atas pengantarnya.
Baik teman-teman, kita akan memulai diskusi malam hari ini dengan mendengarkan pemaparan dari para pemateri terlebih dahulu. Seperti yang sudah panjenengan simak semua, bahwa beliau berdua, Ibu Dr. Haja Muflihatul Khairah dan Bapak Dr. Haji Muhammad Wufron adalah para pakar yang terlibat secara intensif mengawal perkembangan isu-isu hukum keluarga di Indonesia secara lebih spesifik. Nah, jadi nanti dalam diskusi Bapak, Ibu, atau teman-teman, saya harapkan benar-benar bisa menyimak betul dan nanti feedback atau komentar atau gagasannya kami harapkan bisa disampaikan secara santai, secara secara lebih 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 terbuka, nggak usah malu-malu. Kita ini kan ruang diskusi ya, bukan hanya mendengarkan, tetapi kita bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita sehingga kita bisa saling tukar pikiran. Baik, sebelum memulai diskusi, setidaknya saya ingin mengulang beberapa pemantik diskusi awal tadi. Yang pertama, apakah memang benar eh, penerbitan kartu keluarga untuk pasangan nikah siri ini benar-benar bisa melindungi perempuan dan anak sesuai gagasan yang di-create oleh Pak Sudan di tahun 2021 ya, meskipun isu ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2016 ya, sudah sangat lama, cuman apa, muncul boomnya lagi itu, menggelegarnya itu ketika tahun 2021 itu. Atau justru ini mendiskriminasi eh, perempuan dan anak dan beberapa orang terlibat di dalamnya. Dan apakah ini merupakan ini ya, merupakan sinyal bagi kita bahwa nikah siri itu bisa dianggap legal. Nah, maka untuk menjawab itu mungkin nanti kita dengarkan terlebih dahulu pemaparan para pemateri. Untuk yang pertama, kami persilahkan kepada Ibu Dr. Hajah Muflihatul Khairah untuk menyampaikan materinya atau bahan-bahan untuk diskusinya terlebih dahulu. Waktu dipersilahkan Ibu, monggo. Oke, terima kasih. Sudah dengar ya suara saya ya? Iya. Dengar, Bu. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Nurul Asia Nadifa, yang terhormat Bapak Dr. Wufron, yang terhormat juga Bapak Muhammad Nur Hadi, ya, kemudian Pak, ini saya lihat ada tadi Pak Pak Sekprodi ya, Pak Sekprodi ATN, ada Bu Elva dan juga para peserta diskusi. Ini saya lihat banyak mahasiswa ini ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan diskusi ya, khususnya di sebagaimana layernya ya atau background itu diskusi hukum yang mengerucut pada persoalan hukum keluarga. Dalam materi saya itu saya beri tema problematika penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri, perspektif hukum perkawinan di Indonesia dan gender ya, keadilan gender. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak moderator ya, Pak Hadi tadi, bahwa persoalan penerbitan KK bagi pelaku nikah siri ini booming ya pada saat adanya video YouTube ya, waktu itu ya banyak di-share
pada tanggal 7 Oktober 2021 itu kita mendengarkan pernyataan Pak Dirjen Kependudukan ya dan catatan sipil Kemendagri itu Pak Zudan Arif Fakrullah menyatakan bahwa penduduk wajib terdata di dalam kartu keluarga. Jadi bagi yang nikah siri bisa dimasukkan dalam satu keluarga. Ia menegaskan bahwa pada prinsipnya Kemendagri tidak menikahkan. Dinyatakan berulang kali ini oleh Pak Dirjen waktu itu bahwa Kemendagri tidak menikahkan, tetapi hanya mencatat telah terjadinya perkawinan. Nah ini juga pernyataan yang ambigu. Dia tidak menikahkan, tapi mencatat perkawinan. Seakan-akan itu, ya gimana ya. Jadi ada banyak makna ini ya tentang pernyataan itu, tidak menikahkan tapi mencatat. Berarti seakan-akan juga dengan adanya pencatatan apakah itu melegalkan atau bagaimana, ataukah ada maksud tertentu di dalam pernyataannya, itu sebetulnya perlu diklarifikasi juga ya. Nah, di situ dinyatakan juga bahwa nanti di KK akan tertulis nikah belum tercatat atau kawin belum tercatat. Artinya nikah siri dalam pengertian yang ada di Indonesia ya. Nanti persoalan nikah siri yang ada yang dalam fikih itu bermacam-macam, mungkin nanti dibahas oleh Bapak Dr. Muhammad Ghufran ya, bagaimana apa macam-macam nikah siri itu. Tapi saya menggarisbawahi tentang nikah siri yang ada di Indonesia adalah pernikahan yang tidak dicatatkan. Nah, dalam pembuatan tadi sudah disebutkan salah satu pembuatan KK itu adalah diantaranya adalah dengan membuat SPTJM ya, surat pertanggungjawaban mutlak bahwa dia telah melakukan pernikahan siri ya, dan disertai 2 orang saksi. Nah, pernyataan beliau ini adalah memang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2016 dan diperbarui oleh Permendagri nomor 108 tahun 2019 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Itu ya. Jadi diharapkan semua anak negeri ini punya akta kelahiran. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Wakil Dekan 2 yang menyambut acara tadi, yaitu diantaranya adalah persyaratan ketika anak sudah memasuki usia sekolah itu membutuhkan persyaratan itu. Nah, di pasal 34 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 18 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil ya, itu juga disebutkan nanti itu ya. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf A Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 diatur bahwa semua penduduk Indonesia berhak memperoleh dokumen kependudukan. Nah, ini didasarkan bahwa ada pernyataan ini di Undang-Undang nomor 2006 ya, bahwa semua penduduk itu mempunyai hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Nah, dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Nah, dokumen ini memberikan manfaat terkait dengan kejelasan identitas dan status bagi penduduk, baik individual maupun kelompok, ada kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kenyamanan bagi pemiliknya, serta memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan pelayanan publiknya. Nah, tadi yang kita bahas tentang kartu keluarga, sebagaimana kita tahu bahwa kartu keluarga itu sebagai identitas keluarga yang di dalamnya menjelaskan tentang data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Jadi ini sebagai ayah, sebagai ibu, anak, dan sebagainya di situ ya. Nah, kemudian tadi sudah kita bahas bahwa kartu keluarga itu diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau kita biasa menyebutnya dengan Disdukcapil ya, kabupaten atau kota, atau oleh unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan. Nah,
institusi ini memiliki tugas pokok untuk melakukan pencatatan peristiwa penting penduduk Indonesia ke dalam database kependudukan. Dan peristiwa penting penduduk itu diantaranya adalah perkawinan dan kelahiran. Masih ada ya perceraian juga, kematian dan lain sebagainya, itu diantaranya. Yang kita fokus hari ini adalah tentang perkawinan ini dan kelahiran ya nanti itu. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwa seyogianya di dalam penetapan hukum aturan itu kita harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar ya. Bahwa membuat aturan, membuat hukum, kita harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar. Apa saja prinsip dasar itu? Yaitu terkait dengan keadilan, ya, apakah aturan yang kita buat ini memberikan keadilan kepada semua pihak, ya. Semua pihak adalah warga masyarakat yang di situ terdiri dari anak, istri, suami, orang tua dan semuanya. Apakah semuanya menerima keadilan? Yang kedua adalah terkait dengan kepastian hukum. Ya, kepastian hukum ini harus memberikan kepastian hukum bagi semuanya. Ya. Yang ketiga adalah kemanfaatan. Apakah hukum itu mempunyai kemanfaatan bagi semua warga yang tercakup dalam aturan itu. Nah, itu yang harus dipedomani, bahwa di dalam pembuatan hukum itu prinsip dasar itu harus dipegangi. Kalau prinsip-prinsip itu tidak memberikan keadilan, tidak memberikan kepastian, tidak memberikan kemanfaatan, ya tidak ada kegunaannya kan gitu ya. Jangan sampai kita membuat hukum itu malah tadi seperti yang dikatakan oleh moderator, malah membuat diskriminasi kepada salah satu pihak. Nah, kemudian kalau kita lihat tentang asas-asas hukum ya dalam undang-undang perkawinan ya, asas-asas hukum perkawinan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, kalau kita teliti secara detail, paling tidak ini yang bisa saya pelajari, nanti bisa ditambahkan bagi para ahli ya, di sini bisa menambahkan, bisa mengusulkan. Itu yang saya temukan adalah bahwa di dalam perkawinan itu ada asas kesukarelaan dan persetujuan kedua belah pihak. Ya, itu tercantum di dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 16 ayat 1 KHI. Dibuka lagi nih ya. Jadi di situ menjelaskan bahwa pernikahan itu harus ada persetujuan kedua belah pihak. Yang kedua adalah ada kemitraan suami istri. Ini bisa kita tangkap dari pasal 30, pasal 31 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Perkawinan, pasal 77 ayat 1 sampai 4 kompilasi hukum Islam terkait dengan tanggung jawab, bahwa suami istri punya tanggung jawab bersama dan lain sebagainya. Itu di situ kemudian saya temukan sebagai kemitraan suami istri. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa asas hukum perkawinan itu adalah untuk selamanya. Di dalam pasal 1 ya Undang-Undang Perkawinan, di situ adalah kekal. Tujuannya adalah kekal, untuk selamanya, bukan untuk sementara. Yang keempat adalah monogami. Jadi pada dasarnya pernikahan di Indonesia itu adalah monogami. Ada pengecualian, ada diperbolehkan poligami, itu adalah adanya darurat gitu ya. Tetapi sebetulnya prinsipnya adalah monogami. Tetapi monogami kalau dalam bahasa buku-buku itu monogami yang terbuka, masih memungkinkan adanya tadi poligami, tidak tertutup. Tapi ada syarat-syarat tertentu, walaupun di dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun KHI syarat-syarat itu dilihat dari perspektif gender, itu masih bias gender. Jadi masih dikritisi tentang syarat-syarat kebolehan poligami, tapi itu tidak kami bahas di masa saat ini ya. Yang kelima adalah tentang pencatatan atau dicatatkan, bahwa prinsipnya perkawinan di Indonesia itu adalah dicatatkan. Ya, di situ asasnya. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 5 ayat 1 KHI. Kemudian yang keenam adalah mempersulit perceraian, tercantum pada pasal 39 dan 40 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 115 KHI. Selanjutnya, nah ini kita bicara tentang
kan terkait dengan pencatatan ya nikah siri ini, kita lihat bahwa di antara latar belakang lahirnya undang-undang perkawinan di Indonesia adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak, gitu ya. Khususnya bagi perempuan dan anak. Ini kok diskriminasi Bu yang disebut perempuan dan anak ya? Karena memang seringkali yang banyak menerima yang menjadi korban di dalam pernikahan itu seringkali perempuan dan anak gitu ya. Nah, kemudian di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74, jadi ya, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, menghendaki adanya pencatatan perkawinan dengan tujuan agar tertib administrasi. Makanya tadi saya katakan bahwa di antara asas dari hukum perkawinan itu adalah dicatatkan. Nah, ini karena ada di sini pasal 2 itu untuk tertib administrasi harus dicatatkan. Nah, seringkali menjadi perdebatan kita, apakah pencatatan itu menjadi rukun, syarat, atau hanya syarat administrasi? Karena di situ kan dipisah ya antara ayat 1 dan 2 itu ya, bahwa pertama di ayat pasal yang pertama itu bahwa pernikahan itu sah menurut agama masing-masing. Nah, baru kemudian yang kedua itu kemudian ada persyaratan dicatatkan, itu dipisah, itu menjadi kemudian ada tafsiran itu adalah hanya syarat administratif sehingga pernikahan yang tidak dicatatkan itu sah. Nah, ini akan tidak selesai gitu ya. Nah, kalau saya melihat bahwa pencatatan perkawinan itu ya juga merupakan merupakan ajaran Islam, karena Islam itu sebagai agama yang responsif ya, kemudian agama yang aturan hukumnya memang elastis ya, dan kita juga ada terwujud ya, diaktualisasikan dalam kaidah fikih itu bahwa taghayyurul ahkam bitaghayyuril azmina wal amkinah, bahwa perubahan hukum itu disebabkan adanya perubahan zaman ya dan juga tempat. Nah, kita tahu kondisi saat ini itu berbeda dengan pada masa Rasulullah dulu yang mobilitas masyarakat, mobilitas orang itu tidak secanggih saat ini gitu ya. Maka kemudian pencatatan itu sangat penting, apalagi pada saat ini itu dokumentasi itu penting gitu. Maka pencatatan itu perkawinan adalah penting gitu. Dan seharusnya sudah dimasukkan di dalam kategori rukun. Karena sekarang pada saat ini kalau kita kemana-mana nggak ada dokumen, nah apa buktinya kan gitu ya? Buktinya ya dengan dokumen itu. Maka sebetulnya sangat Islami ya kalau dikatakan bahwa pencatatan itu ya itu sudah menunjukkan hukum Islam, apalagi sudah tercantum di dalam KHI juga gitu ya. Tetapi implementasinya kita yang masih kurang mengikutinya dengan baik. Nah, kita kembali pada pernyataan Pak Dirjen ya, Pak Dirjen Dispenduk Capil itu, dia mengatakan bahwa mereka yang melakukan nikah siri itu akan ditulis di dalam KK dengan nikah yang belum tercatat atau kawin belum dicatat. Nah, pernyataan itu menurut saya ya bertentangan dengan pasal 6 ayat 2 ya. Di situ di Undang-Undang Perkawinan ya, bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum. Ya, berarti kan dia kalau nikah siri tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak mendapat perlindungan hukum. Kemudian juga bertentangan dengan pasal 7 ayat 1 KHI, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN. Nah, itu kan jelas sudah. Kalau yang menuliskan oleh Dispenduk Capil
walaupun ditulis nikah belum dicatat, ya tidak ada kekuatan hukumnya. Ini tadi yang dipertanyakan oleh Bapak moderator, apakah itu memberikan perlindungan ataukah justru diskriminasi, atau saya katakan itu apakah itu jadi seakan-akan kita memancing, memberikan pancingan sesuatu yang lezat gitu ya, yang enak, makanan yang enak, tetapi ternyata setelah kita makan itu membuat kita muntah gitu ya, nanti kita bahas. Nah, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tadi ya, tentang administrasi tadi, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akte perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Ini di undang-undang di situ sudah jelas juga bahwa dalam hal dinyatakan tidak dapat dibuktikan dengan akte perkawinan, maka mereka harus mencatatkan melalui penetapan pengadilan yang kita kenal dengan isbat nikah. Sebetulnya kan sudah ada solusinya, kalau dia sudah melakukan nikah siri, ya dilakukan isbat nikah. Nah, di sini juga ada pasal tadi ya, sudah itu ya, tertulis 2 kali. Nah, kalau kita melakukan pengamatan, ya ini saya tidak melakukan penelitian berapa persen jumlahnya ini, tapi paling tidak dengan pengamatan yang berkali-kali terjadinya orang melakukan pernikahan siri itu, kalau kita boleh menyimpulkan awal, biasanya di situ terjadi pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat legalistik ya, legalitas ya, hukum dalam arti hukum positif di Indonesia, atau terkait dengan pelanggaran yang bersifat fikih ya di situ. Nah, kalau kita lihat pernikahan yang dilakukan secara nikah siri itu ada yang tidak memenuhi syarat rukun. Mereka melakukan nikah siri tidak memenuhi syarat rukun. Pertama yaitu tidak dihadiri wali misalnya. Ya, kenapa tidak dihadiri wali? Bisa saja orang tua tidak setuju. Tapi keduanya kemudian tetap ngotot, maka dilakukanlah pernikahan siri. Ya, bisa saja dia dengan cara mengangkat wali hakim atau apa gitu ya, atau wali hakim yang ilegal, atau dia juga ya dengan orang lain yang bukan walinya gitu ya. Kemudian juga bisa saja dengan pernikahan kontrak yang di Indonesia tidak kita akui gitu ya. Tadi saya katakan bahwa pernikahan itu untuk selamanya. Yang ketiga adalah perempuan yang lama terpisah dengan suaminya dan belum cerai, jadi menikah lagi. Ini kan persoalannya karena dia menikah secara dicatatkan, kemudian kalau mau bercerai dia harus bercerai di pengadilan agama, itu yang kita ikuti lah. Kemudian yang lakinya di mana enggak tahu gitu ya, kemudian ya daripada sudah enggak diurus itu ya, kemudian dia ya sudah dianggap bercerai dia. Ini kan juga secara fikih tidak boleh. Nah, kemudian ada juga yang memenuhi secara fikih rukun syarat nikahnya itu sudah memenuhi, tetapi di situ contohnya yaitu misalnya pihak laki-laki sudah punya istri. Nah, yang kedua calon mempelai masih di bawah umur. Yang ketiga ini diantaranya perempuan PNS menjadi istri kedua. Ketiga contoh ini atau ketiga kasus ini ya bisa saja secara syarat rukun nikah di dalam fikih dia sudah terpenuhi. Tapi apakah ini sah? Apakah ini boleh? Apakah yang jelas ini kan sudah melanggar aturan undang-undang gitu ya. Gitu. Jadi artinya dari sini kita bisa melihat bahwa yang saya tulis di situ faktor terjadinya pernikahan siri itu ada pelanggaran gitu ya. Nah, adanya pelanggaran tadi kemudian, kenapa kemudian itu tadi pernikahan siri yang dilakukan ada yang melanggar tadi ya, tidak mungkin ada tidak semuanya ya, tetapi kalau tidak melanggar kenapa dilakukan nikah siri? Tapi kemungkinan itu ada, kita tidak menutup ya bahwa ada pernikahan yang tidak melanggar baik secara fikih maupun secara undang-undang, artinya memenuhi rukun syarat itu. Tapi kenapa kok tidak melakukan pernikahan yang dicatatkannya, itu perlu dikaji lebih dalam lagi. Nah, kalau kita lihat dampak pemberian kakak bagi pelaku nikah siri ini adalah ada dampak positif ya,
ada dampak negatif atau ada ekses ya. Dampak positifnya adalah anak mendapat kemudahan dalam pengurusan akte kelahiran. Dia kan mudah karena sudah punya kakak gitu ya, dibuktikan karena salah satu syarat dalam menulis mendapatkan akte kelahiran itu ada kakak, dan dia juga mendapatkan kakak itu dengan hak keperdataannya itu dari bapak ibunya ya, hubungan ikatan hubungan orang tua itu ditulis keduanya, tidak ke ibu gitu ya. Yang kedua, anak ketika dewasa mendapat kemudahan dalam pengurusan KTP. Nah, ini dampak positif bagi anak ya. Kalau dampak negatif positif pada perempuan saya belum menemukan ya, nanti bisa diberi masukan. Nah, dampak negatifnya ini banyak gitu ya kita temukan. Apa salah satunya tadi yang sudah disebut oleh Ibu Wakil Dekan 2 ya, maraknya pernikahan siri. Karena dia mendapatkan kemudahan untuk melakukan pernikahan siri, itu dapat kakak ya menjadi marak. Padahal sebetulnya kan administrasi pernikahan adanya pencatatan itu untuk memperketat pencatatan itu ya, agar tidak mudah terjadinya perceraian gitu ya. Kemudian yang kedua, maraknya poligami ilegal, poligami ilegal. Nanti kita bahas, saya membaca mungkin waktunya ini ya, kepanjangan saya ya, memungkinkan terjadinya hubungan incest yang tidak diketahui. Ya, ketika itu nanti gimana Bu ya, kita jelaskan nanti. Terselubungnya legalisasi perzinahan. Ya tadi, kenapa ini tadi yang saya katakan bahwa bisa saja ada pernikahan yang tidak memenuhi syarat rukun, dia bisa melakukan SPTJM, berani berdosa ya, berbohong, bisa membeli para saksi ya. Kalau kita catat, kita menganggap bahwa pernikahan mereka sudah melakukan pernikahan ya, saya katakan ini ya, mohon maaf nanti kalau ada yang nggak setuju ya silakan, kita bisa berdiskusi. Terselubungnya legalisasi perzinahan. Yang kelima, meningkatkan permohonan isbat nikah ya, jadi banyaknya terjadi isbat nikah karena pasti dibutuhkan isbat nikah nanti. Nah, yang keenam, tambah panjangnya proses penerbitan buku nikah gitu ya. Harusnya ketika dia nikah sudah dapat, kalau pakai melalui nikah siri harus melalui isbat nikah dulu, baru kemudian ke KUA mendapatkan, ini menjadi panjang gitu ya. Kemudian jika terjadi KDRT tidak bisa diberlakukan undang-undang PKDRT, jadi rugi nanti. Yang kedelapan, memungkinkan data suami muncul di beberapa kakak gitu ya, dan menjadi data warga negara ini tidak valid kalau memang data kita tidak betul-betul kuat loh ya, itu nanti. Dan juga ini kan bertentangan dengan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 itu tahun 2006 tadi, WNI hanya diperbolehkan terdaftar dalam satu kakak. Nah, tapi saya belum tahu ini apakah misalnya ada kasus seperti itu, orang poligami misalkan itu ilegal, apakah bisa keluar catatan bahwa ini ada di beberapa kakak atau bagaimana, ini yang saya belum tahu. Yang kesembilan, mudahnya terjadi ya. 2 menit lagi gitu. Oke. Ya, mudahnya terjadi perceraian. Kemudian ini yang dampak bagi banyak orangnya. Kemudian kalau dampak khusus bagi anak dan perempuan, anak tadi kan di masa kecil dia bisa mendapatkan kakak, kemudian bisa KTP ya. Kalau dia dewasa mau menikah, seandainya orang tuanya belum melakukan isbat nikah dan orang tuanya sudah meninggal, maka dia harus melakukan isbat nikah, pengajuan isbat nikah anak ini. Kalau dia mau menikah, itu kan mempersulit. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ini kayak memberi sesuatu makanan yang enak tetapi rasanya pahit gitu ya. Yang kedua, istri tidak mendapatkan kepastian hukum ketika terjadi problem rumah tangga karena tidak bisa membuktikan kepastian, tidak ada kepastian hukum karena tidak ada bukti akta nikahnya tadi. Kemudian yang ini yang sama dengan ini tadi, tapi khusus perempuan dan anak ini dia tidak bisa menuntut secara PKDRT. Nah, kesimpulannya adalah saya ini ya, di sini saya tulis darul mafasid aula min jalbil masoleh. Jadi menolak kemafsadatan itu diutamakan daripada mengambil manfaat. Di situ tadi ada manfaat, ada mafsadanya, dan mafsadanya lebih banyak menurut analisis saya gitu ya. Kemudian faidza ta'arada mafsadatun wa maslahatun quddima daf'ul mafsadah tighaliban. Ketika ada pertentangan antara mafsadah dan maslahah, maka didahulukan kita menolak kemafsadatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
terima kasih ya kepada Puskolegis yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, Puskolegis FSH UINSA, dan juga para peserta diskusi. Selamat berdiskusi. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo. Baik Ibu, terima kasih atas pemaparannya. Jadi poin inti dari apa yang disampaikan oleh Ibu Muflihah adalah bahwa pemberian kesempatan bagi pasangan nikah siri untuk mencatatkan status pernikahannya di dalam kartu keluarga itu justru banyak menimbulkan mafsadat, bukan maslahat. Nah, apakah itu akan senada dengan analisis dari Pak Gufron atau sebaliknya? Kok kayaknya ini akan lebih menarik ya? Kayaknya perspektifnya berbeda, mungkin radiasinya berbeda. Monggo Pak Gufron waktunya. Oh ya, terima kasih ya. Saya izin share makalah. Oke, sudah terlihat nggih? Terlihat Pak ya? Sudah Pak. Alhamdulillah. Oke, sudah tidak siri lagi ini, jahri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah haula wala quwata illa amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Syariah yang dalam hal ini diwakili Ibu Dr. Hajah Nur Asia Nadifah, Ketua Puskolegis yang dalam hal ini dikomandani oleh Bu Nur Lailah Musyafa'ah, dan kawan saya Dr. Lutfi Lutfi ya, Mas Lutfi, yang dari beliau ini muncul saya ini dapat tugas ini ya, semacam ditakzir oleh Pak Mas Lutfi, karena dalam perjalanan dari Tuban ke Surabaya itu ketika masuk tol nggak bayar ya, alhamdulillah itu gratis katanya. Mungkin ini kompensasinya saya disuruh untuk maju nggih. Ngapunten nggih. Kemudian yang lain, alhamdulillah para pemirsa, khususnya narasumber yang pertama Bu Dr. Muflihah, dan yang lain moderator yang kami hormati. Mungkin saya di sini agak sedikit berbeda dengan Bu Dr. Saya mungkin lebih melihat ke arah positifnya ya. Kalau tadi banyak disebut negatif, mungkin saya akan melihat dari sisi yang positif. Karena barangkali di sini saya teringat sebuah hadis bahwa kita harus menolong orang yang dolim dan yang madlum begitu ya. Nah, barangkali ini orang yang nikah sini dalam kategori dolim tanda kutip karena tidak mau mencatatkan peristiwa perkawinannya entah dengan berbagai motivasi yang ada. Nah, barangkali cara menolongnya ini beda-beda atau beda caranya. Perlu kita uji bersama dalam diskusi ini. Bagaimana efektivitasnya, dampak serta implikasinya bagi maraknya pernikahan siri di Indonesia ini. Baik, lanjut. Saya ingin memulai bahwa nikah siri itu seperti tadi sudah disebabkan adalah karena pernikahan yang tidak dilakukan secara formal. Nah, ini sebab-sebabnya salah satunya ada karena kaitan dengan hukum ya, administrasi yang ribet lah kira-kira begitu, yang harus rafa dan sebagainya, atau karena faktor ekonomi di beberapa daerah ya, karena mahal dan sebagainya ya, karena sulitnya akses, atau juga karena masalah dispensasi perkawinan atau pernikahan karena memang di bawah umur, atau juga karena hamil di luar nikah sehingga tidak jarang dilakukan nikah siri dan kurangnya pemahaman terhadap pencatatan pernikahan. Nah, ini saya kira perlu sosialisasi, dan yang menarik ini sulit aturan berpoligami. Nah, ini yang sering menjadi kontroversial ya. Banyak hal yang berpoligami ini yang rasa-rasanya ini paling menjadi perhatian bersama. Jangan-jangan ini menambah maraknya orang berpoligami, kira-kira begitu ya. Nah, berdasarkan PP ya tahun 75 pasal 3 bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan itu dilarang atau tidak boleh.
bahasa memang harus dicatatkan. Artinya kalau nggak dicatatkan berarti terlarang. Karena dampak yuridis formalnya pernikahan yang tidak tercatat itu sangat banyak. Jadi, gitu. Meskipun secara salah satunya itu tadi ya, anak yang dilahirin tidak akan mendapatkan warisan dari ayahnya ketika meninggal. Termasuk juga istri tidak akan mendapatkan harta gonogini. Itu yang pertama. Nah, melihat hal itu tentang pentingnya pencatatan, maka saya merujuk Fatwa MUI tahun 10, nomor 10 tahun 2008 bahwa pernikahan di dua tangan pada hakikatnya sah, tetapi haram. Kok bisa dikatakan haram? Haram jika terdapat mudorot. Dan pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi benar. Jadi di sini MUI tetap menganjurkan bahkan mewajibkan angkut dicatatkan. Nah, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak yang negatif. Ini sesuai dengan teori Sadudariah, yaitu menutup hal-hal yang mendapatkan kemadorotan. Memang seperti yang tadi disampaikan pemateri pertama, banyak madorot pernikahan siri ya. Apalagi di tengah saat ini mobilitas manusia semakin tinggi, menuntut adanya bukti autentik berupa pencatatan keuangan akan terjamin ya. Karena ini bukan semacam transaksi biasa, tapi ini merupakan mitsaqon ghalidho, akad yang sangat kuat dan begitu sakral. Maka dari itu dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ada perintah idza tadaya bidain idza aja musamma faktubu. Dalam hal utang piutang itu ditulis. Itu akad biasa. Apalagi kalau utangnya besar sekali ya, kalau 100-200 nggak perlu dicatat. Tapi kalau udah jutaan berarti itu sebuah nominal yang sangat besar. Apalagi pengalaman utang kok ya. Iya, betul Pak Soleh. Ini apalagi kalau BMS atau di BSI itu langsung potong itu. Nah, karena sakralnya ini maka saya menggunakan kias aulawi. Maka dalam hal akad nikah wajib justru dicatatkan. Ya, tadinya asalnya mandub ya berubah menjadi wajib ataupun keharusan dalam bahasa hukumnya menggunakan kias aulawi. Jadi saya sepakat harus dicatatkan ya, karena melihat mudarat yang ada. Nah, solusi munculnya akhirnya adalah upaya untuk mensosialisasikan pentingnya pencatatan pernikahan. Nah, tugasnya Pak Soleh sebagai khotib fenomenal ini ya. Dan termasuk sanksi yang ada terkait dengan nikah siri itu sanksinya apa? Ada saya baca di tahun 75 itu sanksinya kalau nggak salah 3 bulan kurungan plus berapa 7.500 rupiah kira-kira begitu. Artinya ada sanksi dan pernah saya juga meneliti tentang maraknya pernikahan di daerah Rembang Pasuruan itu ternyata pihak pengadilan termasuk MUI yang di sana ketakutan. Padahal saya hanya peneliti. Takut dilaporkan karena itu termasuk pelanggaran terhadap undang-undang ini gitu. Nah, karena mereka selama ini tidak ada yang mengadu, tidak ada pengaduan, sehingga dianggap tidak ada yang dirugikan. Padahal hakikatnya secara substansi perempuan dan anak yang lebih banyak dirugikan. Termasuk negara juga diremehkan, itu kan sebuah kerugian sendiri. Karena undang-undang yang sudah ada kok nggak dipakai. Nah, karena undang-undang perkawinan itu semangatnya perlindungan kepada wanita dan anak-anak. Karena ini rentan, makhluk dua ini lebih rentan, maka perlu dilindungi. Nah, termasuk dalam hal perceraian, poligami ada syarat-syarat yang ketat. Karena untuk itu perlu ada perlindungan biar tidak pernikahan tidak sekedar seperti transaksi biasa, seperti beli pulsa, beli baju dan sebagainya. Itu benar-benar. Makanya kalau menikah lagi itu kira-kira tetap derdek nih Pak Soleh nih. Karena memang sakralnya itu. Nah, ini Pak Imron nanti bisa testimoni nih. Baik, selanjutnya masuk kepada pembahasan kontroversi kartu keluarga bagi pasangan siri. Jadi sudah sepakat saya posisinya wajib melihat mendarat yaitu untuk menaikkan istri. Bagaimana ini kebijakan Dirjen Dukcapil? Saya membaca dari sisi mungkin ini sekaligus saya baca penelitian di mana dalam penelitian itu ada pendapat dari Dukcapil yang coba saya rekam di sini. Nah, di sini bahwa pemberlakuan kartu keluarga hanya dengan SPTJM jika memang tidak bisa menghadirkan kartu nikah dan 2 orang saksi. Jadi pada hakikatnya ya harus
menggunakan nikah, namun tidak bisa pemohon berupa akad nikah, maka boleh cukup dengan SPTJN. Nah ini. Nah tujuannya apa? Dalam hatimetrasi penerlibatan ini adalah untuk memberikan kemanfaatan dan menjamin terpenuhinya hak dokumen kependudukan, ya berupa kartu keluarga. Yang selama ini mewadahi pasangan nikah siri yang nggak jelas statusnya dan tidak ada database dalam kependudukan. Nah dalam hal ini barangkali ini sebuah upaya untuk merekam ya atau jejak orang-orang yang tidak jelas seperti ini. Dan selama ini belum ada solusi yang konkret, terkesan membiarkan. Nah, barangkali ini Ditjen Dukcapil itu mencoba untuk merekam, karena tugas mereka itu kan merekam peristiwa apapun, peristiwa kependudukan, mulai perkawinan, pernikahan, perceraian dan sebagainya. Nah, nanti selanjutnya akan tujuannya apa dan bagaimana langkah ini bisa dikritisi bersama oleh kita sebagai seorang akademis. Jadi, tapi di sisi lain seperti yang disebutkan pemakal pertama, ini seolah-olah ini kontraproduktif dengan kehendak undang-undang yang menjadi tertib administrasi. Bisa jadi tambah rumit urusannya, tambah panjang seperti itu. Yang maraknya isbat nikah, maraknya terjadi kemungkinan kakak ganda dan sebagainya. Nah, ini perlu diantisipasi juga. Kita beri masukan atau saran kepada Permendagri melalui Dirjen Dukcapil agar dari sisi database harus kuat, harus benar-benar rapi lah, nggak sampai kebobolan. Karena kalau misalkan muncul dua nama, kakak dua nama itu tertolak kira-kira secara sistem bisa dianggap seperti itu. Nggak boleh ada double accounting kira-kira gitu. Kalau di penelitian Sitasa itu kan bisa dimungkinkan itu ya. Nah, kira-kira sederhana seperti itu. Kalau terjadi dua nama yang muncul. Ini berikutnya dari sisi kemaslahatan, jelas banyak kemaslahatan dengan dilegalkan pembuatan akta nikah ini, baik bagi pasangan suami istri, bahwa anak yang tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara yaitu selama ini terwadahi gitu ya, dengan adanya paling tidak mereka sudah masuk dalam KK ya selama ini ya, dan bisa dinasabkan tidak hanya selama ini dinasab kepada ibu tapi juga dengan ayahnya. Nah, dengan sendirinya nanti ayahnya itu kan bertanggung jawab sedikit atau banyak bertanggung jawab karena sudah pegang kartu gitu ya, karena kartu ya. Jadi akan tanggung jawab yang bisa dimungkinkan. Kemungkinannya seperti itu. Terlepas ada dampak negatif ya. Nah, hal ini mengapa? Karena secara sosiologis praktek kalau mau tidak dilakukan seperti ini tambah banyak juga, nggak akan menjadi solusi. Ada atau tidaknya ini tetap menurut saya bahwa ini akan tidak ada solusi. Maka apa kira-kira upaya selama ini? Sosialisasi pencernaan juga enggak, atau sanksi terhadap pernikahan siri juga tidak ada. Nah, maka dari sisi ini setidaknya ada afirmasi terhadap mereka yang pasangan yang selama ini enggak jelas atau bahkan anak-anaknya itu kesulitan untuk mengakses beberapa seperti pendidikan, kesehatan ataupun yang lain yang memang dibutuhkan sebuah kartu keluarga. Jadi untuk sementara ini bagian semacam solusi. Nah, solusi yang berbeda, tapi ini solusi yang sifatnya sementara, sifatnya langkah awal kira-kira. Karena pada hakikatnya pencatatan perkawinan ini merupakan outputnya berupa buku nikah. Nah, tadi berbeda dengan kartu keluarga, ini merupakan output dari pendataan penduduk. Jadi mungkin tadi sedikit saya berbeda bahwa pencatatan melalui disiplin hanya untuk pendataan kependudukan, bukan pencatatan perkawinan. Kalau pencatatan tetap dalam buku perkawinan. Jadi yang perlu dibicarakan di sini adalah negara bukan merupakan tapi pencatatan perkawinan, tapi lebih kepada pendataan penduduk. Nah, implikasinya dari pendata ini lebih dari cukup untuk bisa melihat. Jadi implikasi pendataan dalam kartu keluarga ini lebih dari cukup untuk bisa melihat data nikah siri yang selama ini tidak bisa dilihat dengan jelas. Jadi pendataan ini kira-kira yang lebih banyak atau lebih sedikit wallahu a'lam. Nah, dengan sendiri nanti ada dalam aksi kependudukan ada terbagi 3 kelompok. Ya, menurut yang saya dapat ya dari di Dukcapil, ada yang statusnya belum kawin. Ya, seperti siapa ini yang belum kawin ini ya.
atau kawin tercatat dan kawin belum tercatat. Nah, setelah itu bagi yang kawin yang tidak tercatat itu ya, maka didorong untuk melakukan ifbat lagi. Nah, bagi yang belum tercatat, ini catatan ya. Kalau yang belum kawin ya disuruh kawin kan gitu ya. Nah, kemudian pemerintah mencatat semua yang ada perkawinan di Indonesia akan membuat transparansi bagi antara orang menikah yang sah baik secara agama maupun negara. Jadi nanti akan ada muncul database yang menikah secara agama sah dan secara negara. Nah, itu ya langkah yang menarik saya kira ini. Daripada kita hanya mengakui dan menghargai yang menikah secara tercatat saja, sementara yang tidak tercatat justru ini marak. Susah dilarang ini karena memang tidak ada penegakan hukum terhadap pelaku nikah siri selama ini kan gitu. Ibarat orang pacaran itu dilarang ya tetap pacaran kan gitu ya. Meskipun nggak boleh secara agama ya. Nah, jadi ini pengelompokan ini penting untuk sekaligus ini nanti pada akhirnya untuk menurut saya bisa meminimalisir pelaku kawin siri. Kalau orang sudah diketahui kan baru dipanggil, diundang dan sebagainya, diberi kesempatan untuk apa ya istilahnya ifbat nikah atau kawin ulang. Kalau memang pernikahannya belum yakin atau terdapat atau minimal tajdidun nikah. Nah, selanjutnya dari sisi maqasidus syariah ya, yang jelas ini untuk menjembatani perbedaan antara undang-undang, hukum keluarga sama kependudukan dan berbagai kepentingan, maka maqasid syariah itu menjadi benang yang berada di tengah untuk menjembatani perbedaan itu. Apakah ini benar-benar untuk mendatangkan kemaslahan atau tidak? Memang teori masalah itu ya darul mafasid wa jalbul masalih sebagaimana yang disebutkan tadi, tapi jika ada kontradiksi dan bobotnya sama, maka jalbul masalih darul mafasid aula muqaddamun min jalbil masalih jika sama. Jika lebih tinggi maslahatnya ya kita pilih maslahatnya. Ya gitu ya. Jadi selalu ada sisi atau risiko negatif maupun positif dalam sebuah kebijakan pasti ada. Tetapi kalau masalah lebih besar dan menurut yang saya lihat dari paparan dari mereka bahwa itu langkah awal untuk mendata secara nasional. Dan ini jelas mendatangkan kebahagiaan atau happiness bagi masyarakat ya. Ini kan sebuah kemaslahatan yang penting. Nah, dan bagi anak juga penting sekali kemaslahatannya. Nah, tujuan hakikat perlindungan hukum bagi anak hasil fungsi karena itu bersifat afirmatif hanya sementara bukan seterusnya. Jadi ini bisa diartikan ini hanya afirmasi saja sementara. Nah, dari sisi perspektif Najmuddin At-Tufi bahwa hukum Islam ini memberikan perlindungan kemaslahatan manusia dan manusia memiliki kewenangan tertinggi dari nas dan ijma. Ini dalam bidang muamalah ya, dalam bidang muamalah, kemaslahatan manusia. Khususnya dalam bidang kajian muamalah. Nah, apa yang dilakukan oleh upaya oleh Dinas Cabuk ini dalam terkait dengan penerbitan kartu keluarga bagi pakan siri merupakan sebab timbulnya maslahah. Jadi sebab-sebab adanya kemaslahatan yang mana bisa menghadirkan kepastian dan kejelasan dalam administrasi kependudukan secara umum. Jadi ini memang tugasnya Dispenduk itu adalah mendata ketidakjelasan administrasi penduduk. Nah, itu ya, maka didata gitu. Maka ini sekali lagi pendataan kependudukan bukan pendataan perkawinan ya. Ya ini saya kira begitu ya. Tetapi juga sekaligus untuk menolak terkandung di dalam upaya yang dilakukan itu yaitu menghindarkan pengabaian. Jadi mafsadanya pengabaian fenomena nikah siri. Jadi selama ini sebagai jawaban bahwa nikah siri tidak dibiarkan, kasihan kan kita, maka kita harus menolong lah. Saya tadi menolong orang yang dolim atau orang yang belum baik, bukan malah di secara didakwa itu istilahnya dengan penuh persuasif dan kita ajak lah, mengajak bukan mengejek, mendidik bukan menghardik ya, kira-kira begitu. Dengan cara mengedukasi bahwa nanti ada data yang jelas sehingga memudahkan nanti Dispenduk Cabuk perlu kerjasama koordinasi dengan pengadilan agama dengan instansi Kementerian Agama dalam KUA untuk bersama-sama ya mengatasi
persoalan nikah siri seperti ini. Mungkin ditingkatkan sosialisasi dan termasuk kepada kiai dan ulama pentingnya tentang pencatatan nikah siri. Jadi sekali lagi ini tidak melegalkan nikah siri, tapi kebijakan afirmatif sementara waktu. Nah gitu ya. Sampai dilaksanakan pencatat nikah atau itsbat seperti itu ya. Nah, dispen yang kedua adalah melalui negara, melalui Dispenduk Capil hadir untuk memenuhi hak administrasi. Jadi hak warga negara itu dipenuhi setiap warga negara. Jadi serta bertujuan untuk melakukan pendataan secara gamblang dari pernikahan yang selama ini belum terdata dalam sistem kependudukan. Jadi ya, pemerintah merekomendasikan kepada dinas, ini saran ya dari kami, hendaknya merekomendasi pada dinas Dukcapil dapat bersinergi dengan Pengadilan Agama, KUA, serta pemerintah daerah untuk aktif mensosialisasikan pentingnya pernikahan serta menindaklanjuti pasangan kawin yang belum tercatat. Perlu ada itsbat, perlu ada ya program seperti di beberapa tempat, di Surabaya juga banyak atau di beberapa daerah yang lain. Difasilitasi dengan itsbat atau pencatatan perkawinan massal. Jadi insya Allah begitu. Nah, ini yang ketiga, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini ya perlu mengkaji kebijakan ini dalam prakteknya, perlu dikaji karena ini kan masih perlu diuji ulang terutama oleh kita bagaimana dampak dan efektivitasnya aturan seperti itu, banyak manfaatnya atau tidak gitu. Ya, apakah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat hukum atau justru merugikan khususnya bagi anak dan perempuan dalam perkawinan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan lanjutan. Ya ini ya, sekali lagi perlu kebijakan lanjutan. Ini langkah awal dari pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif dari penerbitan pasangan siri. Baik itu dampak bagi anak, suami, dan administrasi kependudukan secara keseluruhan. Jadi ini saya setuju dengan catatan, tapi harus ada langkah-langkah berikutnya. Jangan sampai ini berhenti dan malah menambah kacau balau. Nah, ke depan mungkin kita bisa menghadirkan Discapil untuk Dispenduk Capil ya untuk bisa mengerti dan mengeksplorasi lebih jauh. Saya kira terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gufron atas pemaparannya. Jadi dari dua pemateri tadi punya dua perspektif ya. Kalau Bu Muflihah yang pertama ingin menegaskan bahwa pencatatan kawin siri dalam kartu keluarga itu justru membuka maraknya kawin siri dan diskriminasi perempuan dan anak dengan perspektif asas hukum perkawinan Islam Indonesia dan gender. Berbeda dengan Pak Gufron. Berbeda dengan Pak Gufron tadi yang menegaskan bahwa langkah yang ditempuh oleh Pak Zudan itu justru ingin memberikan sebuah solusi yang masalahnya tidak pernah terselesaikan. Kawin siri sudah marak dan orang-orang yang melaksanakan kawin siri itu justru perlu mendapatkan pertolongan dan harus ditolong secara afirmatif ya dan responsif, dan pemerintah harus terjun langsung dengan cara menerbitkan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri itu dianggap menjadi salah satu solusi yang memberikan dampak kemaslahatan yang lebih tinggi. Jadi ada dua perspektif nih. Ini perspektif dari pemateri. Jadi satu sisi ini bisa menimbulkan kemadharatan dan sesuatu kemaslahatan, tetapi kemaslahatan itu meskipun dalam tahap yang masih belum ini ya, belum masih dalam maslahat yang temporer, belum yang muabbadan, maka tindak lanjut dari masalah itu harus diseriusi dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan yang lebih serius. Itu secara singkat poin-poin inti dari para pemateri. Berikutnya mungkin dari para peserta diskusi ingin memberikan responsnya terlebih dahulu, memberikan komentar atau gagasannya atau apapun yang mau dikeluarkan terserah. Silakan, monggo yang mau raise hand.
Saya. Ya, silakan. Nah, Oke, Pak. Monggo, Pak. oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tadi penyampaian dari pakar-pakar siri. Pakar nikah siri yang berimplikasi pada nikah soro. Mungkin saya saya tidak, mungkin bukan bertanya, nanti mengandung pertanyaan di dalamnya. Karena soal ini saya mengikuti bagaimana Despenduk itu dulu akhirnya memunculkan ini. Itu kalau nggak keliru mulai tahun 2015 itu dibahas. Dan kita putuskan dulu ketika kita rapat koalisi kependudukan tingkat nasional di Kalimantan. Pada waktu itu saya hadir pada waktu itu. Kebetulan saya pada sidang yang di Surabaya juga menyampaikan hasil penelitian saya terkait dengan problematika pencatatan kependudukan ini. Jadi yang jelas bahwa warga negara itu siapapun mau nikah siri enggak siri itu ya harus warga negara tetap. Makanya negara harus memberikan hak-haknya. Kan begitu. Sehingga akhirnya muncullah bahwa istilahnya dulu itu pertama disebut surat pertanggungjawaban penuh gitu ya. Jadi Pak Ustadz Gufron, jadi dulu itu kakak itu misalnya Ustadz Gufron punya istri 2, itu jadi Pak Gufronnya itu bisa jadi 2 di kakak itu. Di istri pertama ada nama Pak Gufron, di istri kedua ada juga nama Pak Gufron. Kok Pak Samsuri aja yang dicontohkan, Pak Samsuri aja. Asik, bisa dicoba. Gitu dulu gitu. Nah, karena dalam kasus yang saya temukan misalnya tahun 2013 itu saya menemukan 3.000 yang ketemu itu. Ya, jadi 3.000 kasus nikah siri. Nikah siri tapi ketemu ini gitu loh, ngaku. Karena yang nggak ngaku tentu lebih banyak ya. Tapi 90% lah, hampir semuanya itu yang saya temukan itu adalah kasus poligami. Jadi ini tadi kalau dihubungkan dengan poligami, nikah siri ini memang ada hubungannya dengan poligami. Walaupun ada faktor lain kaitannya dengan hal-hal lain lah ya, terkait ekonomi, masalah kebudayaan dan sebagainya. Makanya penyebab nikah siri itu harus kita sampingkan dulu, kita harus pilih dulu 2 ini. Yang pertama adalah bagaimana warga negara itu tetap harus diperhatikan hak-haknya. Sebab kalau tidak ada di kakak nanti karena jadi masalah. Seorang istri yang faktanya punya suami itu harus terdaftar, itu statusnya masa kosong statusnya, sementara dia punya anak. Jadi di kakaknya harus berbunyi istri walaupun suaminya ada di dalam lampirannya surat pertanggungjawaban penuh tadi itu. Gitu loh. Nah, yang jadi soal yang saya temukan adalah masyarakat kita ini kan tidak semuanya memiliki literasi terkait dengan pernikahan itu, hukum nikah itu. Mereka itu biasanya yang ikut kiainya. Kan begitu. Jadi di Situbondo saya temukan ada istilah namanya mudin swasta. Jadi problem mudin swasta inilah yang kemudian memunculkan persoalan itu. Ketika saya tanya, mereka nggak punya alasan untuk menolak itu. Bagaimana ini orang mau nikah? Jadi di masyarakat itu tetap ada 2 pendapat, nikah itu tidak harus ke negara gitu loh. Tidak harus di KUA. Nah, walaupun saya berpendapat bahwa kalau tidak di KUA tidak sah, saya bilang begitu. Saya sebagai akademisi yang memahami bahwa soal nikah itu sudah ada KHI-nya, ya otomatis kan begitu kan. Tapi faktanya tidak, para kiai juga takut untuk tidak menganggap itu sebagai suatu hal yang halal. Nah, itu adalah problem. Jadi problemnya itu harus itu harus diletakkan di luar. Nanti kita atasi dengan cara yang lain. Karena problem nikah siri yang seperti itu faktornya lain, bisa poligami, bisa karena nikah terlalu terlalu dini
ya. Tapi solusinya ternak dini kan sudah ada, ini sudah ada solusi untuk dispensasi, itu ada semua. Jadi artinya bahwa kita jangan terlebih dahulu menganggap bahwa ini sebagai sesuatu yang apa namanya, saya lebih berat kepada pendapatnya Discapil itu, karena Discapil itu tidak Dirjen Tapil itu tidak karena saya mengikuti ya, tidak gampang memutuskan itu. Jadi dengan pertimbangan sangat banyak sekali. Ya, jadi kalau menurut saya, karena faktanya bahwa kalau mereka tidak dicatat, itu implikasinya banyak. Contoh ya, saya kasih contoh satu aja. Saya kasih contoh. Itu di daerah Situbondo, di daerah Kecamatan Banyu Putih misalnya. Banyak anak-anak PAUD, ini kebetulan istri saya kan guru PAUD. Itu datanya itu nggak ada, itu namanya istrinya, anak itu, muridnya itu ada yang orang tuanya itu nama neneknya. Itu sudah hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Karena di sini ini ada kebiasaan perempuan yang cerai itu misalnya ya, cerai saja. Itu nggak biasa dapat surat. Iya, dia baru dapat surat apabila nanti dinikahi oleh orang lain. Jadi yang mau nikahi harus belikan surat, istilahnya begitu. Jadi ada istilah janda tanpa BPKB. Jadi janda STN kanan gitu loh. Ya, itu hal-hal lainnya gitu loh. Makanya kemudian kita menyarankan kepada Discapil pada waktu itu, kita selesaikan dulu soal kependudukannya. Gitu. Soal kebrengsekan laki-laki kita atasi dengan cara yang lain gitu loh. Ini kan maaf, ini bahasa yang ketemu di salah seorang kiai yang agak jengkel itu. Ini kan masalahnya laki-laki yang brengsek, ini masalahnya urusannya ini. Ya, jadi ini urusan pembinaan ini nanti kita selesaikan dengan cara yang lain. Ya, antara lain misalnya kesempatan untuk itu dipermudah saja untuk poligami itu ternyata juga tidak mudah. Kenapa harus dipersulit? Kalau dipersulit nanti implikasinya macam-macam, itu implikasinya nggak jelas, itu nggak ketemu nanti. Bisa nanti anak pacaran dengan anak. Karena tradisi masing-masing daerah itu bisa beda-beda. Orang itu ngambil anak itu tidak berpikir tentang implikasi-implikasinya itu. Nah, itu yang bisa saya sumbangkan mungkin dalam diskusi ini. Jadi saya terus terang lebih kepada yang kaitannya dengan kependudukannya. Jadi kita selesaikan dulu kependudukannya. Jadi nanti bagian kita yang lain kita ngurusi bagaimana implikasi-implikasi hukumnya dan lain sebagainya, itu soal lain. Tapi yang penting ini sebagai warga negara harus dilayani. Sebab ketika tidak ada KK, nanti tidak muncul KTP, maka pelayanan tidak akan bisa dilakukan. Dan itu sementara orang-orang yang kaitannya terkait dengan itu ya, ini kata Ibu siapa tadi narasumber yang pertama, hak-hak si perempuan dan anak menjadi hilang. Saya kira seperti itu dulu. Terima kasih. Baik Pak, kami tangkap. Itu tadi saya kira respon ya, dan tambahan perspektif ya dari Pak Isfaq ini. Saya beri kesempatan, kayaknya ada yang resen nih, Mas Muhammad Ali, monggo. Mas Muhammad Ali mau bertanya mungkin. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin diskusi dan kameramu izin nggak jelas, belajar. Ali. Nggih, Pak. Kameramu nggak jelas ini. Nggih, Pak. Ini fasilitasnya terbatas, Pak. Mohon maaf, Bapak Ibu, guru-guru saya semua. Kamera siri itu ya. Tapi insya Allah suaranya tidak siri, Pak. Saya tadi habis maghrib kalau tidak salah, saya di-share oleh Bapak Dr. Muhammad Gufron pamflet itu, dan saya sebagai alumni Fakultas Syariah dan juga yang sekarang masih juga banyak dan ingin belajar tentang isu-isu terkini berkaitan dengan saya katakan tema ini adalah tema hukum begitu, sehingga saya mempunyai
hero untuk ikut berdiskusi. Tapi saya tidak, entah ini pertanyaan atau konfirmasi, nanti silakan Pak Moderator, mungkin nanti Bapak Muhammad Nur Hadi bisa memberikan penilaian. Tapi saya tidak ada niat untuk bertanya, apalagi memprotes, tapi saya hanya nimbrung saja. Yang pertama, karena ini bersifat kebijakan, maka ada dua perspektif yang akan saya gunakan nanti. Yang pertama, saya gunakan pendekatan atau perspektif hukum administrasi dulu. Yang pertama pendekatan undang-undangnya dulu, lalu nanti ke administrasinya saya. Yang pertama pendekatan undang-undang. Jelas sekali kalau kita melihat hierarki peraturan perundang-undangan kita itu, PP peraturan presiden yang menjadi salah satu legal dasar dari pelaksanaan kebijakan ini, yakni kalau nggak salah PP nomor 96 tahun 2018. Kalau tadi yang disajikan oleh Pak Gufron tadi itu dukcapilnya, lalu kemudian oleh Presiden melalui Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 itu diperkuat bahwasanya pasangan dengan status nikahnya itu adalah nikah siri itu bisa mengajukan atau bisa memiliki atau mendapatkan fasilitas kartu keluarga. Yang kedua, kemudian dari PP itu aturan turunannya ada di Permendagri, yakni peraturan Permendagri-nya nomor 108 tahun 2019, setahun kemudian lahir. Tapi kemudian dalam hierarki peraturan perundang-undangan kita itu mengatakan ada asas yang namanya lex superior derogat legi inferiori. Jadi peraturan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Nah, sedangkan undang-undang perkawinan kita menjelaskan bahwasannya nikah yang sah atau yang diakui oleh hukum negara itu yang tercatat. Nikahnya itu ada saksi, yang terakhir itu harus dicatatkan, wajib dicatatkan. Maka kemudian dalam perspektif ini berlaku yang namanya asas tadi, bahwasanya norma peraturan perundang-undangan atau norma apapun yang ada di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada di atasnya. Sehingga dari sini saya bertanya pada diri saya sendiri, bagaimana kemudian pemberlakuan atau sifat pemberlakuan dari Permendagri? Kalau umum, jelas, ini nanti kita harus mengajukan judicial review namanya. Karena ini Permendagri yang dilaksanakan di bawah, maka nanti bisa diajukan peninjauan kembalinya atau judicial review-nya ke Mahkamah Agung nanti. Itu yang pertama. Bisa dipercepat. Yang kedua, dalam perspektif hukum administrasi, ini merupakan kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah untuk mengakomodir apa? Satu, pemerintah punya kewajiban karena sudah saya misalnya dikasih hak saya sebagai warga negara harus dipenuhi. Salah satunya apa? Saya mendapatkan fasilitas atau fasilitas administratif, yaitu tadi ada KTP, kartu bukti tanda penduduk kalau saya warga negara. Terus untuk keluarga ada KK. Ini kemudian menjadi dilematis dalam perspektif hukum administrasi negara. Di samping sisi Mas Ali, bisa dipersingkat poinnya, Mas Ali. Yang kemudian, Mas Ali, bisa dipersingkat ke poin intinya saja. Poin intinya saja kalau mau nanya. Maka ada dilematis menurut saya itu, karena semua eksekutif mau membuat aturan di negara ini tanpa memperhatikan norma peraturan perundang-undangan yang ada. Padahal hierarki peraturan perundang-undangan kita sudah sangat jelas. Siapapun eksekutifnya kalau mau buat aturan itu tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada di atasnya. Tapi kemudian itu tidak berlaku ketika berhubungan dengan, yaitu lagi-lagi siapa dulu penguasanya. Nah, intinya adalah dilematis ini dalam perspektif hukum perundang-undangan dan juga dalam perspektif hukum administrasi negara. Saya kira ini perlu ditinjau kembali. Agar apa? Kebijakan yang kemudian memberikan fasilitas terhadap pasangan nikah siri ini kemudian tidak cacat hukum karena tujuannya baik.
karena tujuannya baik. Oke. Itu mungkin Pak Muhammad Nur Hadi yang bisa saya sampaikan. Oke. Kalau lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pak Gufron dan Bu Muf, saya kira ditampung dulu ya semua pertanyaan biar nanti meresponnya langsung satu kali saja, satu respon aja. Dan secara keseluruhan saya kira lebih padat dan lebih singkat. Ada Pak Khalil yang mau resen? Sudah Saya resen ya, Pak, Pak Khalil? saya mau Monggo. statement sedikit aja. Ya, Oke, Pak Soleh. Sebentar, Pak ya. saya sangat setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Isfironi tadi, termasuk beberapa bagian oleh narasumber bahwa nikah siri itu haram. Ya, jadi kalau kita menyebut bahwa NKRI adalah harga mati, NKRI adalah final, mestinya segala produk hukum yang dikeluarkan oleh negara itu ya final, termasuk mencatatkan pernikahan itu adalah bagian dari NKRI adalah final. Nah, cuma kenyataan saya melihat bahwa NKRI harga mati, NKRI itu final, itu dalam konteks pernikahan itu tidak terjadi. Ya, jadi apa ya? Mohon maaf, mungkin para sebagian kiai kita, ulama kita masih menganggap bahwa nikah siri itu sah. Ya, nikah siri itu sah. Jadi tidak mengintegrasikan antar negara dan agama. Ini yang menjadi tercederainya negara kesatuan Republik Indonesia yang final itu. Jadi menurut saya ke depan memang harus harus ada kesadaran, pengetahuan, literasi dari para kiai kita tentang pentingnya pencatatan pernikahan itu. Saya kira itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Soleh. Pak Khalil mau nanya? Bisa Saya langsung murni singkat bertanya, saja ya, Pak, ya. bukan berkomentar ini, Pak. Assalamualaikum Singkat aja, Pak, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini murni bertanya. Kalian tadi kan banyak penjelasan ulang, penjelasan sebagai narasumber. Saya berterima kasih sebanyak informasinya tadi. Pertama, yang terhormat Bapak Yai Dr. Gufron, Kaprodi HKI di masanya, dan juga Ibu Dr. Muflihah. Pertanyaan saya satu tentang STPJM, Pak ya, SPTJM, SPTJM itu kan anggaplah sebagai media bahwa pernikahannya itu dianggap sah, gitu kan. Nah, bagaimana Dukcapil itu memastikan bahwa syarat rukunnya telah terpenuhi dan lain-lainnya? Ini bagaimana prosesnya? Karena kalau di KUA kan ada yang namanya rafa, gitu ya. Sedangkan di SPTJM ini bagaimana? Khawatir nanti ternyata ada syarat rukun yang tidak terpenuhi, dan ini yang dikhawatirkan oleh para kepala-kepala KUA ataupun lebih atas lagi di Bimas itu. Bagaimana memastikan dan menjamin bahwa syarat rukun pernikahan itu terpenuhi melalui SPTJM itu tadi. Jadi mekanismenya bagaimana, cara menjaminnya kayak apa, ini yang perlu diperjelas sehingga setidaknya ada keyakinan, oh ternyata benar pernikahan ini sah. Kalau hanya dihadirkan saksi ataupun pejabat setempat, kan bisa jadi mereka tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya kita bernegara ini tentu harus berkolaborasi. Sekarang zamannya kolaborasi bukan berkompetisi. Nah, yang ingin saya tanyakan dengan adanya pencatatan nikah siri di KK itu memang tujuannya baik, makosidnya baik, tapi kan tidak boleh melanggar makosid yang lain, kira-kira begitu. Nanti perlu yang namanya at-tarji al-makosidi. Nah, yang saya ingin tanyakan begini, padahal di PA itu sudah ada mekanisme jika ingin betul-betul mendata atau menyelamatkan, dalam tanda kutip, menyelamatkan para pelaku nikah siri, mengapa misalnya dari
Dukcapil atau dari siapa bekerja sama dengan PA menguruskan isbat nikahnya, terutama bagi yang beragama Islam. Mengapa harus membuat kebijakan dicatatkan di kakak itu tadi? Kan justru lebih enak misalnya diuruskan isbat nikahnya di KUA, di PA, dikoordinir oleh Dukcapil, ya otomatis nanti di KUA ya resmi, di KK juga resmi. Kalau ini kan nanti akan seakan-akan ada tabrakan gitu ya antar beberapa lembaga. Di satu sisi PA sudah menyediakan, lah ini di Dukcapil kok juga seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iku istri pertama nggak cerai Pak habis itu. Masalah warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Baik, ini pertanyaan pertama ya tadi ya. Kayaknya ada yang murid pertanyaan kedua. Yang pertama tadi dari Mas Ali, yang kedua dari Pak Kholim tentang ini ya, bagaimana sih cara pengecekannya tadi di Dukcapil tadi. Terakhir Pak, saya beri kesempatan untuk Mas Abdullah. Pertanyaan di sesi pertama ini mungkin ya, Mas Abdullah. Ada, halo? Iya, ada. Baik. Ya, baik, terima Bertanya, kasih. Mas. Mau bertanya atau berkomentar? Mengikuti alur saja, Mas. Kalau bertanya on point aja ya, waktunya singkat. Oke, siap. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menggelitik menyimak dengan seksama apa yang sudah disampaikan baik oleh pemateri 1, 2, penanya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan saya yang kemudian banyak menemukan pendapat-pendapat yang memicu saya untuk bertanya. Ada yang mengatakan nikah siri itu haram dan lain semacamnya. Ada yang nikah siri itu kemudian tidak mendapatkan perlindungan dari undang-undang PKDRT dan lain semacamnya. Yang ingin saya tanyakan simpel. Yang pertama, bagaimanakah para pemateri ini memaknai atau mentafsir pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang tentang perkawinan. Apakah di antara kedua ayat di satu pasal itu mempunyai sifat saling menggugurkan satu sama lain? Artinya begini, ketika ayat 1 terpenuhi kemudian ayat 2 tidak terpenuhi, kemudian menyebabkan ayat 1 itu menjadi gugur atau sebaliknya. Sedangkan dalam ayat 1-nya itu jelas perkawinan sah jika dilaksanakan menurut agama dan keyakinannya. Titik. Di ayat 2-nya, tiap-tiap perkawinan dicatatkan. Nah, ini mohon dijelaskan. Karena ada juga putusan MK. Kalau kita ingat kasusnya Macica Mohtar, itu sudah memberikan gambaran yang jelas untuk kita. Jadi, kalau ada yang mengatakan tadi nikah siri haram karena undang-undang nomor 74 ini, tahun 74 ini ada, bagaimana kemudian setelah adanya putusan MK, apakah tidak jadi haram? Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin menanyakan bagaimanakah menafsirkan ketentuan pasal 43 Undang-Undang tentang perkawinan terhadap dua materi. Dan yang terakhir, juga ingin menanyakan hal yang berkaitan dengan Undang-Undang KDRT terkait dengan pasal 44. Apakah frasa rumah tangga itu jika dikaitkan dengan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, kemudian juga diperkuat dengan adanya putusan MK tahun 2010 kalau tidak salah, putusan Macica Mohtar itu masih belum cukupkah memasukkan pernikahan siri menjadi bagian dari objek perlindungan Undang-Undang KDRT? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Abdullah atas pertanyaannya. Untuk para pemateri dari beberapa pertanyaan tadi mungkin bisa langsung direspon secara keseluruhan. Monggo siapa yang memulai terlebih dahulu, Uf atau Pak Gufron, persilakan. Terima kasih atas kesempatannya.
Saya berterima kasih kepada semua ya yang merespon atas diskusi ini tadi, sehingga diskusinya semakin menjadi lebih hidup, banyak pemahaman, banyak wawasan yang sampai kepada kita itu ya, tentang pernikahan siri yang mendapatkan pencatatan kartu keluarga. Tadi Pak Isfironi juga ya sudah menyatakan tentang realitas yang ada tentang pernikahan siri itu yang ada di situ Bondo. Saya juga pernah melakukan penelitian di Probolinggo ya dulu tentang maraknya pernikahan siri itu tahun berapa tahun. Nah, saya sudah lupa, itu juga salah satunya adalah karena akses ke kecamatan itu jauh dan lain sebagainya, kemudian faktor kemiskinan, tapi juga bertolak belakang. Katanya membayar di KUA itu kan ya nggak mahal, tetapi dia bisa melakukan resepsi pernikahan yang menghabiskan banyak uang itu mampu, tetapi untuk mengurus pernikahan katanya nggak mampu. Nah, ini juga banyak hal itu ya tentang persoalan pernikahan siri itu. Nah, termasuk tadi yang salah satunya dicatat oleh saya catat yang dinyatakan oleh Pak Isfironi ya, sebetulnya saya juga lebih tegas tadi ya, Pak Isfironi mengatakan nikah tidak di KUA itu tidak sah. Itu kalau kita mau ketat terhadap pernikahan itu harus dicatatkan, sebagaimana yang saya katakan bahwa di dalam pernikahan di Indonesia itu adalah asasnya adalah dicatatkan gitu ya. Nah, ini nanti juga menjawab pertanyaannya Mas Abdullah nanti ya. Karena tidak dicatatkan itu banyak implikasi seperti yang saya katakan tadi, bahwa pemberian kakak terhadap pernikahan siri ya tadi yang kemudian ditanyakan oleh Pak Khalil, bagaimana Dispenduk Capil itu di dalam memastikan syarat rukun pernikahan itu sudah mencukupi gitu ya di dalam SPTJM. Nah, inilah yang saya juga masih belum tahu ya, sehingga saya tadi mengatakan diantaranya dampak negatif dari adanya pemberian kakak itu diantaranya adalah seperti yang dinyatakan oleh Pak Isfironi, akan terjadi incest. Bagaimana mungkin terjadinya incest ketika pernikahan itu nikah siri ya, termasuk tadi ketika poligami ilegal ya, itu tadi orang tua perempuan sama perempuan itu kan tidak ketemu karena dirahasiakan, tidak tahu bahwa itu terjadi pernikahan, sama-sama punya anak, kemudian tidak pernah dipertemukan antara anak itu, kemudian karena dunia ini tidak seluas daun kelor ya, maka dia bisa bertemu dan terjadilah percintaan, terjadi incest di situ. Nah, karena tadi nggak ada, orang tua ini nggak tahu ini anaknya siapa. Kalau sama-sama namanya sama, dia dianggap itu kebetulan aja orang tuanya sama nama. Ternyata sama nama dan sama zatnya, orangnya sama gitu ya. Itu terjadi incest tadi. Makanya itu tadi bisa memungkinkan terjadinya incest. Kemudian saya katakan tadi itu kalau tidak betul-betul SPTJM-nya itu betul-betul dipastikan syarat rukunnya, juga tadi saya mengatakan terselubungnya legalisasi perzinahan, karena kita tidak tahu, bisa saja dia menikah, mengatakan sudah menikah, membeli saksi untuk mau bersaksi di situ, maka bisa saja terjadi itu. Makanya saya kurang sependapat ketika ada pemberian kakak. Kenapa? Kalau mau ada akte lahir, juga seperti tadi dinyatakan oleh Mas Abdullah bahwa di dalam hasil dari judicial review yang diberikan atas pasal 43 itu kan, di situ kan kalau anak itu mau mendapatkan hak keperdataan dari ayah, ada solusinya ya. Di antaranya adalah dengan adanya tes DNA. Dia bisa mendapatkan hubungan keperdataan dengan ayahnya, tidak hanya dengan ibu tapi juga dengan ayahnya gitu ya. Nah, kemudian kalau yang pernyataan nikah siri haram tidak sah tadi yang dinyatakan oleh Pak Gufron ya, bahwa itu ya karena pentingnya pencatatan itu menjadi haram, tapi bukan berarti pernikahannya tidak sah ya, itu tadi pernyataannya Pak Gufron. Tapi kalau saya ditanya tadi bagaimana pemahaman pemateri tentang memaknai pasal 2 ayat 1 dan 2 itu, kalau saya memaknainya secara kumulatif, bukan satu persatu.
Jadi ya sesuai dengan keagamaannya dan juga dicatatkan karena pada saat ini di masa modern ini kita adalah tertib administrasi, tertib dokumentasi. Kenapa pernikahan yang tadi sudah dikatakan mitsaqan ghalidhan tidak dicatatkan? Mestinya begitu. Menjadilah ayat 1 dan 2 itu adalah dimaknai secara kumulatif, bukan satu per satu. Nah, kemudian tadi ya saya juga sepakat dengan pernyataannya Mas Muhammad Ali ya, alumni UIN Sunan Ampel termasuk alumni terbaik ya, alumni yang terbaik ini menyatakan bahwa perlu ada sinkronisasi antara hukum itu. Nah, memang ini saya tadi juga antara hukum yang tertinggi undang-undang tadi kemudian ada Permendagri, ada Perpres itu kan di bawahnya itu mestinya ada sinkronisasi. Maka memang kenyataannya ini kan kita di Indonesia masih banyak kondisi yang membutuhkan kebijakan-kebijakan yang lebih, termasuk tadi sudah dikatakan ini afirmatif ya, afirmatif. Tapi perlu ada pembatasan waktu, sampai kapan? Nah, saat ini kan tidak ada pembatasan, sehingga terus berlangsung, pernikahan siri itu terus berlangsung, tidak ada, karena tadi tidak dilaksanakan sanksi, kemudian tidak ada batasan waktu seperti ini. Padahal kalau kita bicara isbat nikah itu kan sebetulnya, ini juga di isbat nikah ini kan juga syarat-syaratnya itu kan, kita juga ini ya ada misalkan yang boleh isbat nikah itu apa? Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akte nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang 74. Nah, ini 4 ini nggak bermasalah, tapi ketika perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang. Nah, kalau memang tidak ada halangan menurut undang-undang, kenapa tidak langsung aja dicatatkan? Kenapa pakai nikah siri gitu ya? Ini yang menjadi, ini memang ini agak lentur ya bahasanya, karet gitu, sehingga masih pernikahan siri itu masih terus berlangsung. Padahal akibatnya ketika tidak dicatatkan itu, maka ya tadi problem kepada perempuan itu semakin banyak perempuan yang menderita. Termasuk tadi PKDRT itu ya, karena di dalam Undang-Undang PKDRT pasal 44 ayat 1 Undang-Undang itu menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dengan pasal 5 itu dipidana dengan penjara 5 tahun. Nah, di lingkup rumah tangga ini kan ya ada hubungan keluarga tadi itu. Kalau tidak ada hubungan keluarga, maka dia terkena penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara yang lebih ringan gitu. Kalau dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga itu lebih tinggi gitu, yang tentang apa KDRT-nya. Nah, selanjutnya ya, termasuk tentang isbat nikah ini juga ya tadi saya katakan bahwa isbat nikah itu mestinya juga harus dibatasi gitu ya. Kalau kita mempermudah, memang sekarang ini adanya isbat nikah itu dalam rangka solusi masih ada banyaknya ini ya, masih terjadi banyaknya pernikahan siri. Nah, kita sebagai masyarakat akademik, maka semestinya ya kita lakukan edukasi ke masyarakat. Tadi saya sudah menyebutkan apa sih faktornya orang melakukan pernikahan siri. Tidak semuanya mereka yang melakukan pernikahan siri itu tidak mengerti hukum. Saya katakan tadi ada loh PNS perempuan itu yang kan perempuan PNS tidak boleh menjadi istri kedua. Karena asumsinya perempuan menjadi istri kedua itu melakukan merusak rumah tangga orang, maka PNS itu tidak boleh menjadi istri kedua. Tapi mereka banyak menjadi istri kedua dan itulah kemudian dia melakukan nikah siri gitu. Nah, makanya kemudian saya tegaskan bahwa dari tadi analisis saya tadi saya menjelaskan ada dampak positifnya tadi memberikan kemudahan anak itu, dan dampak negatifnya lebih banyak. Dampak negatifnya ketika pemberian kakak itu yang tadi tidak memberikan pengetatan di dalam pemberian kakak itu, di dalam pengurusannya harus ketat, harus jelas itu, maka ekses-eksesnya tadi itu
banyak sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Nah, di situ tadi maka saya lebih kepada di sini adalah bahwa pemberian KK, ini mungkin statement saya ya yang mungkin terakhir ya, pemberian KK bagi pelaku nikah siri itu hanya pemberian perlindungan bentuk administrasi, belum memberikan perlindungan secara yuridis. Nah, makanya kemudian tetap ada efek negatifnya tadi itu. Mungkin itu Pak dari saya, terima kasih. Suaranya Mas Adi. Oke, sorry. Terima kasih Bu Mufli. Mungkin itu tadi respon dari beberapa pertanyaan. Berikutnya silakan bagi Pak Gufron untuk melengkapi ya dari pernyataan-pernyataan Bu Mufli. Baik, terima kasih atas respon dan pertanyaannya. Saya mencoba untuk melakukan moderasi ini ya, moderasi hukum keluarga dalam hal ini kartu keluarga pemberian kartu keluarga dari perspektif moderat, fikih moderat. Jadi nalar tawasud ini saya mencoba melihat ini dari perspektif nalar tawasud ya, nalar tawasud bahwa apa yang dilakukan oleh Dispendus itu memang ini langkah awal seperti yang, dan memang harus dibatasi sebagaimana dibatasi sampai kapan, perlu ada ini karena ini bagaimanapun harga negara seperti yang disampaikan Pak Isfiro ini punya hak yang sama gitu, hak kependudukan ya perlu diwadahi karena kalau nggak selesai sampai kapan ini kan begitu ya, apa kita dibiarin terus menerus terutama anak dan istri ya itu nggak terwadahi itu loh. Kita jawabannya atau apa yang bisa kita berikan gitu, negara terutama kita pakar hukum apa kira-kira dibina juga nggak mau, disuruh nikah juga nggak mau, disuruh isbat juga susah gitu ya, terus mau diapain, dibiarin, terus bagaimana kan tanggung jawab kita sebagai katakan kemanusiaan gitu ya. Dari sisi moderat bahwa apa yang dilakukan itu masih boleh lah, masih wajar, memang harus ada timingnya yang jelas dan perlu konsolidasikan atau disinergikan dengan undang-undang yang lain. Perlu ada tadi yang disampaikan Mas Ali itu betul ya. Jangan sampai ini bertahan dengan norma di atasnya. Saya juga mensinyalir itu kontraproduktif dengan undang-undang perkawinan yang mengharuskan tertib administrasi. Saya sepakat dalam itu. Sekali lagi ini moderasi ya. Memang sulit ya dalam kondisi sudah marah dan sudah banyak ini yang sudah bertahun-tahun dilarang pun tetap pancet ya. Bahkan dan yang kedua perlu dicatat bahwa pernikahan bukan sekedar untuk mendapatkan akad pernikahan. Kalau sudah akad pernikahan itu saya kira bisa lah, apalagi bisa dijual belikan akad nikah ya, terutama bagi mereka kaum imigran seperti yang saya lihat di Arab Saudi itu untuk mendapatkan nikah itu ya tinggal berapa ribu real begitu. Itu sangat mudah, tapi kan tetap perkawinannya siri juga gitu. Jadi aspek legal penting tapi substansi juga penting. Nah, secara asumsi agamaan ya memang harus kesadaran seperti yang disebutkan Pak Soleh tadi itu NKRI harga mati ya, bukan harga nego ya. Apalagi dari sisi moderasi beragama, salah satu indikator itu adalah kepatuhan terhadap hukum atau kesadaran terhadap hukum. Ya, di samping ada toleransi, anti kekerasan, dan yang paling saya catat adalah budaya hukum. Maka dari itu penting memahami pasal undang-undang perkawinan itu sebuah satu kesatuan, saya sepakat. Memang ini dipisah pasal 1 sama pasal 2, tapi tidak bisa dipisah-pisahkan. Sepakat nggih Pak Dullah nggih. Sama dengan Pancasila 1 2 3 dibedakan tapi tidak dibeda-bedakan. Nah, ya, gitu nggih. Tidak ada pembeda atau istilahnya diambil separuh. Nanti sama dengan Quran itu diambil ayat setengahnya dan meninggalkan ayat setengahnya, itu kan kedoliman itu ya, terlalu tanda orang fasik. Jadi kalau mau ya harus totalitas. Kalau Anda sebagai warga Indonesia ya harus hubul waton minal iman. Nah, ngoten nggih. Istilahnya ada ketaatan hukum. Ya sama halnya orang naik motor dan sebagainya harus pakai helm, bawa SIM NK. Meskipun orang itu motor-motornya sendiri ya resiko juga ditanggung, tapi kan ini dalam rangka
ketertiban hukum bersama perlu ada namanya pencatatan. Itu sepakat. Nah, sekarang bagaimana kasus atau fenomena nikah siri yang luar biasa ini yang tidak ada solusi. Dari sisi kependudukan juga nggak jelas. Bahkan status antara satu dengan yang lain itu bahasa Manturnya itu salbut apa ya Pak? Sering terjadi kontradiksi, nggak jelas. Maka dengan ada itu meminimalisir. Bahkan saya menduga nanti akan bisa meminimalisir pernikahan siri. Mohon maaf, saya ini optimis saja ya. Kata pepatah Cina, kalau orang optimis itu kan bikin pesawat, gitu ya. Kalau orang pesimis ya bikin pelampung kan gitu ya. Ngaten gitu. Ya sama-sama ada manfaatnya ya. Monggo, yang mana yang dipilih? Saya suka naik pesawat, yang jenengan naik ke pelangkung tak tenggelam, monggo gitu ya. Karena lebih ke arah sana. Memang ini harus dikawal kebijakan ini, dianalisis dan dievaluasi. Kalau memang tidak efektif ya diberi catatan dan diberi judicial review. Sekali lagi masalah di sini masalah mursalah dan bersifat muakkotah dari sisi sementara, tidak selamanya. Kalau selamanya iya gitu. Bahkan dari perspektif Izzuddin bin Abdul Salam ini hanya sekedar instrumen wasilah, maslahah majaziyah. Iya, bukan hakiki ya. Hakikihnya itu samawa. Ngoten nggih Pak Holil nggih. Samawa ini adalah napa Pak Holil? Sama-sama mandi wajib. Maksudnya sakinah mawaddah rahmah, ngoten Pak Holil nggih. Ya kalau mandi wajib kan pasti sakinah Pak Holil. Jadi sepakat Pak Holil nggih. Dan ketika ada SPTJM itu Pak Holil, dan itu memang ini masih diragukan. Kalau memang masih diragukan, maka sarannya isbat ulang ya, yang bersangkutan. Ya, memang ini kan antara dzon, syak sama waham. Nggak mungkin kalau memang sudah yakin ya nggak perlu ya, tinggal nanti direkomendasikan istilahnya tindak lanjuti dengan isbat atau memang agak rumit. Ya memang salah kedaden ini. Karena selama ini nggak ada sanksi bagi pelaku nikah siri. Hukum perdata kelemahannya di situ. Ya itu karena pilihan orang memilih, beda dengan dan kadang-kadang orang sama-sama sadar, perempuannya juga seneng, laki-lakinya juga seneng. Istilahnya begini, maaf guyonan, laki-lakinya suka bohong, perempuannya suka dibohongi, kan lucu juga itu. Kan dirugikan kok mau gitu loh, kan lucu. Sama-sama enak, ngoten nggih. Ya memang negara bagaimana melindungi orang-orang tanda kutip dolim seperti ini. Sekali lagi saya bilang dolim karena kesadaran hukum mencatat nikah itu lebih baik dan kalau tidak dicatat lebih banyak madorotnya. Saya sepakat. Ini sepakat saya terkait dengan itu. Meskipun sah tapi banyak madorotnya sehingga yang tadinya mandub boleh menjadi haram. Kan begitu ya hierarki hukum taklifinya gitu. Sesuatu yang mubah sampai ada dalil yang mengharamkan kan gitu. Bisa berubah tergantung ilatnya dan kondisinya. Jadi ternyata pernikahan siri itu ya perlu dicatatkan karena kalau tidak catat banyak madorotnya sehingga dengan kata lain malaitimul wajib ilabi fahuwa wajib, maka wajib untuk dicatat. Nah ini perlu kesadaran terutama dari ahli hukum, para ulama ya, kesadaran untuk memahami fikih sosial, fikih maqasidus syariah ini ya, ini penting di sini, tidak sekedar fikih istimbati atau fikih klasik yang memang fenomena kondisinya sudah beda dengan saat ini. Tidak hanya sekedar sah tapi sempurna ataupun legal. Ini penting dan dua-duanya satu kesatuan. Ya ibaratnya kita punya mobil itu kan kalau ada sertifikat kan ada STNK kan jelas ya. Kepemilikannya kan STNK. Kalau nggak jelas kan bisa dimiliki orang lain atau bisa nggak jelas ini milik siapa gitu. Pokoknya mirip itu mobil saya. Itu kan bisa terjadi. Kalau nggak ada semacam surat ataupun bukti yang autentik ya. Nah, sekali lagi saya sepakat dengan tadi, tapi saya lebih memilih ini sebagai langkah awal dan perlu dikasih waktu dan perlu dievaluasi lagi. Sekali lagi dievaluasi. Masalah negatif, ya betul. Seperti yang disampaikan pemakalan kedua dan yang lain, oke. Ada kontradiksi, iya. Gitu ya. Tapi kepedulian awal itu penting untuk hasilnya negara menyapa orang-orang yang tidak beres atau brengsek tadi bahasanya Pak Isfiro ini perlu dikasih semacam afirmasi sehingga nanti kalau sudah terdata lah setelah itu apa tindak lanjutnya, kebijakan lanjutan dari ini perlu ditindaklanjuti, jangan sampai selesai setelah beri KK selesai nanti malah menimbulkan dampak atau kerugian yang sangat banyak. Saya kira itu nggih. Kemudian
Mas Ali, terima kasih. Yang lain juga terima kasih Pak Soleh. Kolaborasi sinergi itu penting. Nah, pentingnya sinergi saya tadi sudah sampaikan. Sinergi itu penting. Jadi saran saya melalui pemerintah di Spenduk itu disinergi dengan PA, KUA, dan biar untuk menekan dampak nikah siri perlu mereka duduk bersama, gitu ya. Jangan membuat kebijakan yang justru kontraproduktif dengan undang-undang yang lain. Dievaluasi. Saya yakin ini memang bukan kerja yang sehari dua hari atau bahkan bisa juga terus menerus karena dampaknya sudah luar biasa. Maka dari itu kemaslahatan ini menurut Izzuddin juga apa itu boleh mengatakan ada ma minal maslahah ya'rifuha al-aghbiya wal adhkiya, ya orang yang cendikia seperti dan juga al-auliya ya atau para ulama wali-wali yang arif billah. Perlu juga diajak kiai-kiai itu untuk memikirkan solusi terhadap permasalahan bangsa dan negara. Apalagi satu abad NU ini ya cocok ini. Makanya fikih peradaban dalam hal membangun generasi yang kuat, yang sakinah, mawaddah, warahmah, termasuk sehat jasmani, rohani, dan termasuk ekonomi, itu penting. Tidak sekedar sah saja, tapi juga berkualitas. Nah, termasuk salah satunya berkualitas ini dilegalkan secara negara ataupun bangsa. Saya kira itu masukan dari saya. Jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gufron dan Bu Muflih atas responnya. Saya kira cukup ya teman-teman dan para diskusi untuk sesi pertanyaannya karena kita terbatas waktu sampai jam 21.00. Baik, dari diskusi malam hari ini, saya bisa menyimpulkan beberapa poin penting ya. Yang pertama, dari keseluruhan ternyata masih muncul dua perspektif ya terkait pencatatan perkawinan nikah siri ini. Yang pertama, perspektif yang cenderung untuk tidak menyepakati karena lebih memberikan dampak yang dominan, dampak atau madorot yang lebih dominan terhadap para pelakunya, entah itu perempuan, anak, termasuk laki-laki yang terlibat di dalamnya. Nah, bagi perspektif yang kedua, yakni lebih cenderung untuk memberikan perspektif yang tengah-tengah. Ya, tadi Pak Gufron memberikan pernyataan bahwa ada namanya nalar fikih tawasud yang disampaikan oleh Pak Gufron bahwa beliau ingin menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah ini sebenarnya bukan menghadirkan masalah, tetapi ingin menyelesaikan masalah. Tapi di sisi lain juga perlu ada tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa membaca bahwa kesadaran legal pluralisme di masyarakat kita terhadap hukum itu sebenarnya cukup tinggi ya, terutama dalam perkawinan. Itu bukti bahwa banyaknya pernikahan nikah siri itu menandakan bahwa masyarakat itu punya perspektif untuk memilih hukum yang mana yang cocok dan kuat dalam perspektif mereka. Nah, permasalahan-permasalahan ini tidak akan pernah selesai mestinya karena ini warisan yang cukup lama dan tidak pernah terselesaikan. Dan itu mungkin akan penyelesaian cukup lama karena kesadaran itu sudah terbangun cukup lama dan sehingga penyelesaiannya pun tidak semudah yang kita bayangkan. Maka seperti yang dikatakan oleh Bu Gufron tadi bahwa perlu ada tahap-tahap dan bisa jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah ini berupaya untuk meminimalisir pemahaman yang sangat pluralis tadi terkait praktek pernikahan Islam di negara kita, sehingga nanti dalam praktiknya sudah tidak ada lagi pemahaman-pemahaman yang cenderung untuk merugikan salah satu pihak dengan melakukan pernikahan yang tidak legal. Nah, itu intinya ada dua perspektif ya. Seperti yang pertama tadi cenderung untuk tidak sepakat karena tidak banyak melindungi perempuan dan anak dan kaum yang terlibat. Dan yang kedua sebenarnya itu adalah cara yang cukup moderat karena bisa menyelesaikan masalah
tetapi juga sebenarnya di sisi lain juga menimbulkan masalah yang baru yang tentu perlu ditindaklanjuti dengan solusi-solusi yang lain. Saya kira cukup demikian Bapak Ibu dan peserta diskusi. Apa yang bisa kita pahami dari diskusi malam hari ini. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu semua, Bapak Ibu dosen, teman-teman, mahasiswa, dan para peserta diskusi lainnya. Semoga apa yang kita pelajari, kita pahami hari ini, kita diskusikan bisa bermanfaat untuk kita, untuk perkembangan ilmuwan hukum kita, dan tentu kami juga berharap semoga nanti di sesi diskusi berikutnya teman-teman bisa hadir dan bisa memberikan perspektif yang lebih banyak lagi sehingga kita bisa menghidupkan diskusi-diskusi hukum secara intensif ya. Terima kasih Bapak Ibu materi, Pak Gufron, Bu Muflih, Bu Lasian Nadifah, Ibu Direktur Psikologis dan teman-teman dosen semuanya. Mohon maaf atas kekurangan ketika menjadi moderator di acara hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo konsumsinya di. Oke, siapa? Nggih, monggo konsumsinya. Oke.